Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, coba lagi. Sebelum kita mengawali perbincangan pada hari ini, mari kita serobot wedang teh agar hidup menjadi sehat, bukan pura-pura sehat. Tetap tersenyum, gembira dan bahagia. Salam sehat psikis rahang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di tengah gonjang-ganjing tiga pasangan calon baca pres ya. Karena belum ada pendaftaran di KPU sehingga bakal calon presiden. Tiga kandidat ini menurut beberapa pengamat politik yang menyebutkan apakah akan ada pelaksanaan Pilpres tahun 2024, akan ada atau batal. Dua pertanyaan ini bisa dijawab ya, bisa dijawab tidak. Karena mengapa sahabat? Situasionalnya yang sangat tidak memungkinkan. Kemudian ada sengaja efek keterkejutan ya, efek keterkejutan. Kalau tidak terkejut, landai-landai saja, maka data intelijen berjalan dengan baik. Tapi kalau munculnya konflik Palembang, konflik di daerah lain, konflik akibat kasus kebakaran, ini sengaja diciptakan atau memang proses alamiah? Oke sahabat, kita fine saja menyikapi gonjang-ganjing ini. Yang menyedihkan itu kelompok Melayu ya, suku Melayu yang melakukan aksi besar-besaran sehingga nyaris batal investasi yang akan diberikan oleh negara Tiongkok dan masuk ke Indonesia, katanya namanya gelas atau kaca terbesar di dunia setelah di Tiongkok. Kalau kita lihat perkembangan politik ini, dan hanya Anies Imin lah yang sudah mengproklamirkan, berani berdeklarasi ya, mengumumkan pasangan Anies dengan Caimin. Meskipun ada yang mengatakan bahwa Caimin adalah jebolan Partai Kebangkitan Bangsa yang sampai sekarang masih menggawang. Sehingga ketika Caimin kayaknya tidak dipasangkan dengan Prabowo, maka Caimin lari ke kubu Anies dan sekarang sudah jadi bakal calon cawapres ya, calon wakil presidennya. Tapi kalau kita melihat perkembangan gejolak politik yang saat ini sedang landai-landai saja, ya kemungkinan bisa terjadi sesuai jadwal KPU ya, pelaksanaan di bulan Februari tahun 2024. Sekarang masih September ya, tanggal 22 September, ini 23, berarti September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, ya sekitar 5 bulan lebih sedikit. Nah, apakah akan terjadi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU dan anggarannya yang sangat luar biasa? Seandainya sudah ditetapkan dengan anggaran 2 putaran, ya kemungkinan 2 putaran. Nah, pertanyaannya, apakah kalau 1 putaran kemudian bagaimana anggarannya sudah ditetapkan, sudah diketuk, disahkan oleh APBN? Apakah dikembalikan? Ya tentunya dikembalikan atau dihabiskan dengan anggaran. Sebagaimana di salah satu instansi, kalau anggaran Desember habis maka dihabiskan agar tidak mubadir atau seolah-olah programnya terrealisasi sehingga anggarannya harus dihabiskan. Oke sahabat, inilah yang namanya percaturan politik sebagai intrik. Kemungkinan di sana landai, di sini ada diciptakan di chaos, namanya cipta kondisi. Ya bagi orang-orang yang tahu tentang dunia intelijen, kemungkinan ya tersenyum
senyum-senyum sambil duduk sambil ngopi ya. Jangan lupa medang lagi agar tetap fresh dan bukan pura-pura bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kalau pagi yang biasa minum medang hangat ya harus menghangatkan karena suhu tubuh kita ketika malam itu kan dingin, sehingga banyak orang yang stroke karena cara mandinya salah. Sebelum mandi minum dulu tugas saya agar tubuhnya akan menyesuaikan dengan suhu udara yang di luar, yaitu akan disiram. Pertama harus kaki dulu sahabat, kemudian betis, kemudian setelah betis di dengkul ya, lutut, naik lagi ke perut. Nah setelah perut didiamkan dulu hanya beberapa detik, baru pundak, terus baru kepala. Karena tolonglah jangan sakit, karena sakit memang benar-benar menyakitkan. Apalagi ketika yang sakit adalah orang yang tidak punya duit, maka lebih menyakitkan lagi. Ya tolong, orang miskin dilarang sakit karena sakit menyakitkan. Daya obatnya mahal. Belum lagi dia hanya terbaring. Apa sih keinginan orang sakit? Cuma satu, apa? Sembuh. Nah, apakah negeri ini sakit? Sehingga muncul ekonomi yang bergolak, muncul kehidupan pengangguran yang ada di mana-mana. Antara lulusan sekolah, universitas misalnya, dengan jumlah lapangan pekerjaan yang semakin sempit, maka banyak pengangguran intelektual. Tapi sekarang di era digital, yang namanya Gen Z, generasi Z, ya. Saya pernah berbincang dengan Mas Alan, berbincang juga dengan anak-anak generasi anak-anak saya yang usianya 20 tahun sampai 24 tahun. Ya itulah yang namanya generasi Z. Di dalam dunia psikologi pendidikan ada masa-masa tertentu, 0 sampai 7 tahun, masa kanak-kanak, ya, masa sekolah, masa meniru. Adiknya pasti akan meniru kakaknya atau meniru yang lebih dewasa, termasuk meniru siapanya. Milieu pendidikan lah yang paling menentukan ketika anak itu berumur 0,7 tahun, 0 sampai 7 tahun. Kemudian 7 sampai 14 tahun atau 12 tahun, di mana masa-masa anak ini sudah mulai dari prasekolah, sekolah, dan nanti mendekati 17 tahun sampai 19 tahun, di situ ada istilah prapuber. Dan pubertas sesungguhnya itu di usia 17 tahun. Orang yang berumur 17 tahun itu hanya bisa menduga-duga, oh si A begitu ya, kalau saya kuper begini. Nah karena zamannya sudah berubah, hanya cukup dengan handphone saja dia sudah enjoy di rumah, main gadget, main game dan seterusnya. Jadi generasi Z ini yang kita tidak akan mengalami. Satu ketika nanti pasti akan terus lagi teknologi dan akan muncul teknologi baru yang kita tidak tahu. Kemarin di era tahun 90 sampai 95 ada yang namanya pager. Orang belum mengenal handphone sana kemarin masih ada di wartel. Padahal pager hanya mengatakan tolong telepon, saya ada di sini. Pagernya bunyi tik 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 tik. Nah di era itu muncul intercom yang dihubungkan dengan genggam. Kalau dulu sih anak-anak 70-an main telepon aja pakai kaleng, dengan kaleng ditarik dengan senar, halo. Nah, gitu. Sekarang benar-benar pakai telepon tanpa kabel, dan inilah terjadi. Ada BlackBerry, hanya beberapa saat sekitar tahun 2010-2012 segini sudah BlackBerry kalah dengan teknologi namanya Oppo atau gadget yang lain. Nah Oppo kemudian muncullah dunia YouTube yang awalnya tidak tahu ini menjadi tahu, sehingga banyak orang menjadi selebritis, diciptakan sendiri kemudian disebarkan sendiri dengan begitu dahsyatnya teknologi yang saat ini. Nah setelah nanti akan ada apa lagi? Nah kita tidak tahu. Nanti generasi Z lah yang akan menikmati itu. Oke sahabat, mari kita tetap bahagia, jangan pura-pura bahagia, tetap tersenyum dan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Hindari sakit, karena sakit sangat menyakitkan. Kembali lagi ketika capres tadi, ya calon presiden, ada Anies, ada Prabowo, ada Ganjar. Ketiga-tiganya adalah putra bangsa terbaik dan sudah dijagokan oleh masing-masing partai pengusung. Nah nanti tinggal pendukung.
Tapi pertanyaan tadi, apakah Februari tahun 2024 akan terjadi coblosan? Kita belum melihat dan kita sama-sama menunggu dan menunggu. Yang namanya menunggu juga sangat menyakitkan. Menunggu, jangankan menunggu lama-lama, menunggu naik motor kemudian berhenti di perapatan lampu merah, kok lama banget hijaunya. Padahal hanya beberapa detik durasinya, tapi terkesan lama bagi orang yang sedang tergesa-gesa. Tapi bagi orang yang santai, tidak tergesa-gesa, ya menunggu santai-santai saja. Oke sahabat, usia kita tidak bisa dibohongi, semakin tahun usia bertambah, tapi sejatinya usia kita justru akan dikurangi hari demi hari. Kita tidak bicara tentang kasus Rempang yang karena kita tidak memahami dan tidak tahu persis persoalan. Hanya hingar-bingar informasi itu lewat internet, lewat televisi, lewat pemberitaan, lewat YouTube, lewat Facebook, lewat Instagram dan sebagainya. Konon masyarakat menolak, tapi begitu menterinya datang dan ada bagi-bagi tanah sesuai dengan janji Pak Jokowi beberapa tahun yang lalu, dan ini ternyata belum direalisasi. 500 meter persegi satu kepala keluarga, bahkan mendapat rumah tipe 45. Nah, kemarin ternyata konflik aparat dengan rakyat, bahkan ada istilah dibiting yang pada akhirnya pejabat yang ngomong dibiting diralat dan minta maaf. Begitu murahnya bangsa ini selalu minta maaf. Mohon maaf khilaf kata, mohon maaf salah mengucapkan. Saya sebenarnya ingin merangkul. Tapi para koruptor di mana tuh? Mengapa tidak di? Ada politisi yang dari partai penguasa yang sampai sekarang belum bisa ketangkap. Nggak tahu sembunyinya ada di mana. Halo Pak Harun. Kalau ada kesempatan silakanlah berkorupsi ria. Kalau ada kesempatan. Tapi kalau profesinya kuli, buruh, tukang becak, ya, kuli bangunan, bagaimana mau korupsi? Paling dia hanya bisa korupsi waktu. Pada saat mestinya belum jam istirahat dia sudah lela-lele, lola-lolo, longa-plongo. Begitu mandornya datang dia baru bergeriat ingin bekerja lagi, pura-pura bekerja. Sahabat, kita doakan bersama-sama semoga pemilu Februari tahun 2024 bisa terwujud dan terlaksana dengan aman dan damai. Sebagaimana cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia, periodisasinya setiap 5 tahun sekali melakukan pesta demokrasi. Nah, yang namanya pesta demokrasi harus dinikmati, bukan kemeluk demokrasi, bukan konflik demokrasi. Semoga kasus kejadian yang kematian banyak mengakibatkan kelelahan tidak terjadi di pemilu berikutnya. Salam Indonesia dan kemakmuran untuk kita semua. Jangan lupa sebelum mengakhiri kita minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sehat, Suki selawase.